Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 12208193044 dan saya dari program studi Tadris Biologi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bagaimana untuk kelanjutan videonya mengenai klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidupnya? Jangan lupa tonton sampai akhir. Selamat menyaksikan. Nah, perhatikan antara gambar pohon dengan gambar robot. Coba perhatikan kedua gambar tersebut. Apakah yang membedakan antara keduanya? Apakah tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh berkembang, bernafas, dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan dengan ciri-ciri robot tersebut. Apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan peliharaanmu di rumah? Nah, secara keseluruhan, benda-benda di alam ini terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup dibedakan atas adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri adanya kehidupan, antara lain yang pertama, bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan mengeluarkan zat sisa. Sedangkan benda-benda tak hidup tidak menunjukkan adanya ciri-ciri tersebut. Nah, dari situlah dapat dibedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Berikut merupakan uraian dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ada bernafas. Bernafas yaitu proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida. Bernafas adalah proses mengambil udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Untuk mengecek kebutuhan oksigen ketika kita melakukan pernafasan atau bernafas, dapat dilakukan dengan cara menahan untuk tidak bernafas atau tidak menghirup udara beberapa saat. Pasti akan terasa sedikit sesak. Nah, hal tersebut merupakan sebagian tanda adanya kekurangan oksigen. Adapun tujuan dari bernafas ini adalah untuk menghasilkan energi. Nah, adanya energi ini nanti kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk ciri-ciri yang kedua, yaitu bergerak, berjalan, berlari, berenang, itu merupakan ciri dari bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak merupakan proses perpindahan posisi organ tubuh atau posisi individu. Bergerak merupakan ciri dari makhluk hidup yang membedakan dengan benda mati atau benda tak hidup. Dengan bergerak, maka makhluk hidup dapat memenuhi kebutuhan hidup, seperti halnya untuk mencari makan. Adapun alat gerak pada makhluk hidup antara lain ada kaki, sirip, sayap, dan perut. Untuk ciri makhluk hidup yang ketiga,
yaitu memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Makanan yang tanpa makan, makhluk hidup akan mati. Melalui makan, makhluk hidup bisa menghasilkan energi panas sehingga tubuhnya menjadi hangat. Makanan juga berfungsi untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan karena mengandung nutrisi. Apakah tumbuhan juga memerlukan makan? Jawabannya tentu saja. Tumbuhan memperoleh makanan dengan cara berfotosintesis. Untuk ciri makhluk hidup yang keempat yaitu ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme. Dan berkembang merupakan bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi pada tubuh. Adapun contoh dari tumbuh yaitu pertumbuhan tinggi badan. Pertumbuhan dapat diukur dan tidak bisa kembali ke bentuk semula atau bersifat irreversible. Sedangkan contoh dari perkembangan yaitu munculnya bunga atau buah pada tumbuhan. Untuk ciri makhluk hidup yang kelima yaitu adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi merupakan proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Hal tersebut merupakan cara dasar untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Berkembang biak berfungsi untuk memperbanyak keturunan supaya tidak mengalami kepunahan. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi menanggapi sebuah rangsangan disebut juga dengan dengan iritabilitas. Iritabilitas merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Secara sederhana, iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Iritabilitas berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan pemangsa atau suatu hal yang dapat mengganggu. Adapun contohnya dari peka terhadap rangsang atau iritabilitas yaitu menutupnya daun putri malu saat daunnya disentuh. Daun putri malu yang semula mekar ketika disentuh daunnya akan menutup. Nah, hal tersebut yang dinamakan dengan peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, untuk ciri-ciri yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Dengan beradaptasi, maka makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya sehingga tidak terjadilah kepunahan. Adapun contoh dari proses menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau adaptasi ini yaitu bunga kaktus daunnya berupa duri. Untuk ciri makhluk hidup yang terakhir atau yang ke-8 yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dari tubuh ke luar tubuh. Ekskresi bertujuan untuk membuang zat yang tidak dibutuhkan karena bersifat berlebihan atau bersifat racun. Contohnya yaitu urin yang dikeluarkan merupakan hasil ekskresi dari organ ginjal. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup.
Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.